Pemirsa, apakah pandemi benar-benar sudah berakhir? Ataukah kita hanya sedang hidup dalam jeda sebelum badai berikutnya kembali mengguncang? Di saat banyak dari kita sudah mulai melepas masker, bersalaman seperti biasa, bahkan liburan ke luar negeri tanpa rasa takut, sebuah kenyataan pahit kembali mengetuk pintu Asia Tenggara. Gelombang baru COVID-19 datang bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan. Diam-diam, ia menyelinap, membawa varian baru yang menyebar lebih cepat, lebih senyap, dan lebih mengejutkan. Sementara dunia mulai melupakan, virus ini justru kembali mengingatkan kita bahwa kelengahan adalah sahabat terdekat dari bencana. Dan di tengah lonjakan ribuan kasus di negara-negara tetangga seperti Thailand, Singapura, hingga Hong Kong, kita bertanya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita benar-benar aman atau sekadar menunda nasib yang sama? Pada pertengahan tahun 2025, Asia Tenggara kembali menghadapi kenyataan pahit. COVID-19 belum selesai. Thailand mencatat lebih dari 71.000 kasus hanya dalam waktu kurang dari 5 bulan. 19 kematian menambah catatan duka, dan varian XEC, salah satu turunan dari Omicron, menjadi biang keladi dari ledakan kasus ini. Singapura pun tidak luput. Negara yang dikenal dengan sistem kesehatannya yang maju ini mencatat peningkatan pesat dalam waktu singkat, dari 11.000 menjadi lebih dari 14.000 kasus hanya dalam hitungan minggu. Varian LF, 7 dan NB, 181, dua turunan dari varian JN1, menjadi penguasa senyap penyebaran ini. Hong Kong mencatat lebih dari 1.000 kasus baru dalam waktu sepekan, dan dalam 2 minggu terakhir, sekitar 50 kasus berkembang menjadi parah, bahkan memakan korban jiwa. Namun di tengah kekhawatiran itu, Indonesia justru mencatat kabar yang agak melegakan. Hanya 3 kasus baru pada pekan ke-20. Varian MB1. 1 menjadi dominan, namun gejalanya hanya menyerupai flu biasa. Tidak ada lonjakan signifikan pada angka kematian. Tapi apakah ini berarti kita boleh lengah? Jawabannya jelas, tidak. Kementerian Kesehatan Indonesia pada tanggal 23 Mei 2025 mengeluarkan surat edaran khusus. Imbauan diberikan kepada seluruh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan. Protokol kesehatan yang selama ini mulai diabaikan, diangkat kembali sebagai perisai pertama. Masyarakat diingatkan untuk tetap menggunakan masker saat merasa tidak enak badan, menjaga kebersihan tangan, dan menghindari kerumunan. Langkah-langkah kecil, tetapi berdampak besar. Varian baru seperti JN1, NB181, hingga LF7 membawa karakteristik yang berbeda. Gejalanya mirip flu, namun daya tularnya lebih tinggi. Artinya, meskipun tidak selalu mematikan, varian ini menyebar lebih cepat dan lebih luas. Inilah mengapa kita harus tetap waspada. Pemirsa, mari kita ingat, pandemi ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti rupa. Mungkin tidak sehebat awal tahun 2020, tapi cukup untuk mengguncang jika kita menganggapnya remeh. Kita sudah pernah melihat seperti apa dunia jika pandemi menguasai segalanya. Jalan-jalan kosong, rumah sakit penuh, orang-orang kehilangan pekerjaan, anak-anak tidak bisa sekolah. Apakah kita ingin kembali ke masa itu? Tentu tidak. Karena itu, langkah sederhana seperti mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga memeriksakan diri jika mengalami gejala, bukan lagi sekadar protokol, tapi bentuk cinta. Cinta kepada diri sendiri, keluarga, dan seluruh masyarakat. Indonesia memang belum menghadapi badai besar seperti negara tetangga. Tapi seperti kapal di lautan, angin tenang hari ini bisa berubah menjadi gelombang esok hari. Dan yang membedakan antara selamat dan karam hanyalah satu: kesiapsiagaan. Pemirsa, kita tidak bisa memilih kapan badai datang, tapi kita bisa memilih untuk tidak lengah. Setiap kisah selalu punya ujung, tapi tidak semua ujung adalah akhir. Kadang, ia hanya jeda. Dan pandemi ini, bisa jadi, adalah cerita panjang yang belum sepenuhnya selesai. Kita mungkin sudah bosan dengan kata COVID, sudah lelah dengan masker, jenuh dengan pembatasan, ingin bebas seperti dulu. Tapi dunia tidak bekerja berdasarkan keinginan kita. Dunia berjalan berdasarkan kesiapan kita. Hari ini mungkin tidak ada sirene ambulans yang meraung sepanjang malam. Hari ini mungkin tidak ada rumah sakit yang menolak pasien karena penuh. Tapi sejarah pernah mencatat itu semua terjadi, dan bisa terulang kapan saja bila kita lengah.
Karena itu, jangan tunggu sampai suara tangis kembali menggema dari jendela rumah sakit. Jangan tunggu sampai kita kehilangan seseorang yang kita cintai hanya karena kita menganggap enteng peringatan kecil. Kita tidak sedang ditakuti. Kita sedang diajak mengingat bahwa musuh yang sesungguhnya bukanlah virus itu sendiri, tapi rasa jumawa kita sebagai manusia yang terlalu cepat merasa aman. Tetap gunakan masker bila sakit. Cuci tangan sesering mungkin. Hindari kerumunan bila tidak penting. Dan yang paling utama, buka hati, buka telinga, dan buka mata. Dengarkan peringatan, ikuti arahan, dan bantu sebarkan kesadaran. Sampai di sini, kami hanya ingin mengingatkan satu hal. Waspada bukan berarti takut, tapi peduli. Dan kepedulian adalah bentuk tertinggi dari cinta terhadap kehidupan. Terima kasih telah bersama kami. Tetap jaga diri, jaga keluarga, dan jangan pernah abaikan hal-hal kecil yang bisa menyelamatkan jiwa. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua.